Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di hari Sabtu ini ya, weekend, semoga semua teman-teman tetap berada dalam keadaan sehat ya. Iya, pada video ini kita mau sharing, trading plan untuk minggu depan ya. Di mana ini analisa kita pada hari Sabtu minggu yang lalu, ini trading plan kita prediksikan di Euro USD akan ada kenaikan dengan adanya, eee, konfirmasi entry ya, pada zone area ini. Nah, di sini harga sudah memasuki zone 261 dan sedang ada rejection ini ya. Ini sudah sampai di zone 261. Ya, semoga teman-teman juga dapat dalam minggu ini ya pada trading plan yang sudah kita share di minggu yang lalu. Oke, teman-teman, kita mau update nih untuk trading plan kita di minggu depan ya. Oke, langsung aja kita bersihkan aja lah ya supaya lebih enak. Intinya di zone ini sudah ada struktur yang baru ya. Oke, ini kita coba cek ke daily dulu. Pergerakan di hari Jumat kemarin itu candlestick doji bearish ya. Iya, nah melihat situasi seperti ini teman-teman, kalau kita melihat resisten terdekat, nah di sini kan sudah ada yang body break ya. Bahkan di zone ini juga sudah body break nih teman-teman ya. Nah, kita marking di resisten terdekatnya, yaitu pada zone ini, ya sehingga kita bisa menyimpulkan, nah jika harga retest seperti ini, nah kita ini masih layak banget untuk mencari peluang entry buy. Nah, di mana harga berpotensi akan nge-break area resisten selanjutnya yang baru terbentuk ini. Nah, inilah potensinya berdasarkan resisten area yang sudah break sebelumnya teman-teman ya. Ya berarti hari ini kita mau fokus nih mencari peluang entry buy untuk trading plan kita di minggu depan ya. Oke, kalau kita lihat sih pada daily ini ya belum ketemu area base di sini. Kita coba nanti cek pada H4 untuk zone entry kita mengambil posisi buy-nya ya. Coba kita lihat teman-teman untuk area selanjutnya di atas yang berpotensi menghalangi harga atau mereject harga kembali ke bawah ya. Di zone ini masih ada area ya, nanti kita refine. Ya, seperti ini. Selanjutnya nanti di H4 aja ya, kita cek area di sebelah kirinya ini ya. Oke, intinya untuk saat ini sih berdasarkan pola candlestick bearish terbentuk dia candlestick doji ya, atau pelemahan dari bearish-nya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan ke H4 dulu. Ya, di H4 kita sudah bisa melihat area demand di sini. Ini sebagai area buy kita nantinya. Kita coba refine nanti di time frame H1-nya ya. Next area di zone ini. Ya, ini sebagai area buy kita. Untuk saat ini di H4 ya. Di sini dia gagal untuk body break ya di support area. Nah, ini sudah ada rejection ini. Ya, jadi jika seperti ini ya kita menunggu nih, menunggu pola buy-nya. Nah, ini teman-teman ya, kalau sampai di break, nah ini kita bisa mencari peluang buy-nya. Kita cek area selanjutnya di sini ya, kita refine dulu. Itu sisa shadow candlestick di sini. Oke, seperti ini. Next area, ini sisa shadow ya. Coba kita cek dulu teman-teman berdasarkan konfirmasi yang kita gunakan itu di minggu yang lalu ya. Area 261-nya kan sudah kena ya. Kita mau cek area 423-nya. Area 423 di atas ini ya. Nah, ini bisa sebagai level target kita untuk minggu depan ya, area 423. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman untuk struktur pada H1. Ya, tadi pada zone ini ya, ini sudah menjadi chop ini. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah punya change of character buy. Kita sudah layak untuk mencari peluang buy ini teman-teman ya. Jadi kita akan marking beberapa area kita untuk posisi buy, termasuk pada zone ini. Selanjutnya di bawah ini. Selanjutnya di zone ini. Oke, ini area kita untuk posisi buy ya. Karena struktur kita saat ini sampai pada low valid ini.
Oke, untuk saat ini kita sudah ada ini ya, high valid di zone ini. Ya. Nah, kalau kita lihat area zone ini ya, ini kan belum valid ya. Next-nya ke zone ini. Nah, ini sudah valid tapi di sini kan gagal break nih teman-teman ya. Nah, atau kita coba dulu cek ini ke H4. Jadi nanti kalau memang ini sudah body break di H4-nya, nah berarti kita sudah punya boss yang baru di atas itu ya. Karena saat ini kan kita masih melihat cok di sini ya. Kalau di H1 ini masih shadow candlestick. Kita cek ke H4. Di H4 juga belum break. Nah, apalagi di daily ya. Itu belum ada body break-nya teman-teman ya. Jadi masih tetap nih struktur kita di Cheng Shop karakter ini ya. Berarti high valid kita saat ini gagal di body break. Oke, harga masuk di zone entry pada area ini ya, area pertama, zone entry-nya di sini, tapi kenaikannya hanya sampai pada zone ini, harga sudah turun kembali ya. Jadi ini tidak bisa digunakan, harga sudah menembus ini teman-teman ya. Kalau di H1 dia sudah body break ini. Jadi quote potensi harga masuk ke next area, kita refine dulu di sini. Ya, itu area order block kita selanjutnya. Kita refine lagi ini di candlestick ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada 5 area lagi ya, ini sudah tidak fresh, kita delete aja. 5 area lagi untuk entry posisi buy teman-teman ya, dimana nanti yang terkonfirmasi boleh kita gunakan, tentunya kita pasang aja Vipo retracement kembali ya, supaya dapat zone 161 area target yang rasional. Oke teman-teman, jadi inilah pada Euro USD ya, potensi masih akan melanjutkan kenaikannya, tinggal kita menunggu area zone yang terkonfirmasi di order block yang sudah kita marking ini ya. Kita lanjutkan, coba kita lihat di USD JPY. Pergerakan USD JPY seperti ini ya, kita prediksikan ada di beberapa kondisi ini ya. Nah, yang mana yang terkonfirmasi di beberapa zone ini boleh digunakan. Untuk pergerakan 1 minggu ini menurut saya cukup kecil ya. Dari zone area ini, nah ini kecil banget ya, hanya sampai pada zone ini. Jadi artinya kita masih tetap bisa menggunakan analisa ataupun trading plan di minggu yang lalu. Ya, ini masih fresh, masih boleh digunakan. Menurut saya masih kuat potensi harga untuk masuk nanti pada zone area ini. Ya, karena saat ini kan belum masuk nih ya, masih di zone ini ya. Ya, jadi menurut saya sih masih kuat potensi harga untuk memasuki zone area order block atau area entry di bawah ini ya. Nah, ini low validnya ya. Ini sisa satu lagi order block posisi buy. Ini kita delete. Ya, seperti ini ya. Ini kita kasih spare ini di minggu yang lalu ya, satu area zone di sini. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjutkan aja di pair GU lah ya. Coba kita cek di GU. Sedang naik ya. Sudah berbalik tren ya. Oke, kita coba cek untuk candlestick daily. Ya, saat ini harga teman-teman berada pada zone area supply ya, di zone ini. Nah, untuk responnya bisa kita lihat, candlestick di Jumat itu candlestick kecil ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, menurut saya, jika harga retest seperti ini masih layak banget kita akan cari peluang buy-nya kembali. Dengan adanya pola candlestick bullish ini ya. Ini bullish yang cukup besar nih bodinya ya. Kita cek area selanjutnya untuk level target. Coba kita cek nanti ini di time frame H4 ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke H4. Ya, kalau di H4 areanya di resisten ini. Oke, seperti ini. Ya, kita lanjutkan dulu teman-teman. Kita coba cek di area saat ini ya. Nah, untuk saat ini teman-teman, kalau kita lihat pada H4 ini, nah di mana harga kan belum ada break ini teman-teman ya. Ini belum break, nah di sini juga belum break ya. Jadi ini yang membuat harga seperti ini. Nah, selama nanti tidak ada yang body break,
maka harga ini masih berpotensi nih sideways atau konsolidasi seperti ini. Ya, jika menembus nanti di area bawah, maka harga potensi akan masuk ke level ini ya, resisten. Ini salah satu area penghalang harga. Kita cek lagi area buy kita ya. Selanjutnya di H4 ya. Kita turun aja ya ke H1 ya. Ini kurang jelas ini. Ya, kita cek ke H1. Di H1 di zone ini ya, ini sudah ada demand dan juga support area. Oke, sekarang di zone area ini. Ya, 3 area ya. Nah, sekarang teman-teman kita coba cek melalui mechanical struktur di H1 ini ya. Ini coba kita lihat dulu area zone saat ini. Nah, ini teman-teman sudah ada break of structure di sini ya. Oke, harga melakukan penurunan di sini gagal body break ya. Harga naik lagi. Nah, ini kan sudah menjadi high valid nih teman-teman ya. Jadi untuk saat ini bos kita terakhir pada zone ini. Ya, seperti ini ya. Ini kita dilihat dulu lah ya. Nah, ini bos terakhir di H1-nya. Nah, sekarang teman-teman kita coba cek area low ini. Apakah ini berhasil body break? Nah, kalau kita lihat ya, ini berhasil di body break. Jadi sudah ada perubahan tren menjadi cok di sini. Sekarang kita coba cek dulu. Untuk low-nya ini belum menjadi low valid dan sekarang kita sudah punya low di sini. Tapi belum menjadi low valid ya. Dia itu harus break area zone ini. Nah, jika ini terjadi teman-teman, dia nge-break seperti ini. Seperti ini. Nah, kita coba cek area sell kita ya, apakah masih bisa. Kita mencari peluang sell di sini, coba ke M30. Resisten area ya. Nah, ini area kita untuk posisi sell. Iya, seperti ini ya. Jika terkonfirmasi, bisa kita pakai teman-teman, tetapi jika tidak, berarti dia membentuk struktur baru di sini, karena saat ini high valid kita di zone ini. Oke, selanjutnya teman-teman, jika harga tidak mampu untuk melakukan kenaikan seperti ini, malah dia turun, nah ini masih layak kita mencari peluang buy. Nah, kita ke H1 lagi ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah ada area demand kembali di sini. Masih bisa kita pantau untuk peluang buy-nya. Oke, sampai pada zone area ini ya. Ya, jadi ini sudah bagus ini untuk kita pantau. Mencari peluang buy-nya pada GU ini teman-teman ya. Memang ada change of character sell di sini, tapi kita masih tetap bisa menggunakan zone area ini untuk mengambil posisi buy. Ya, jadi seperti ini teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk trading plan kita di minggu depan. Ada di 3 pair ya, Euro USD, USD JPY, dan GBP USD. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.